Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan sedikit ilmu yang sudah kami dapat pada program Guru Penggerak Angkatan 4. Yang akan kami diseminasikan di sini adalah modul 1 yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yuni dan Pak Afif sebagian ya. Nah, sebelum saya masuk ke dalam materi, sedikit akan saya sampaikan. Mungkin teman-teman semua penasaran sebenarnya apa itu guru penggerak. Nah, sedikit saya sampaikan di sini karena selanjutnya nanti juga giliran teman-teman semua yang juga akan menyusul menjadi guru penggerak gitu ya. Jadi guru penggerak ini adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi sedangkan peranannya nanti yang diharapkan sih, jadi kami juga baru belajar baru sedikit sekali, yaitu diantaranya menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan di wilayahnya, menjadi pengajar praktik bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah, kemudian mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah, membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antara guru dan pemangku kepentingan, baik di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan juga menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem di sekolah. Ya. Jadi siapakah beliau, Ki Hajar Dewantoro? Pasti semuanya sudah tidak asing. Beliau adalah Bapak Pendidikan Indonesia kita yang tiap tanggal 2 Mei merupakan hari kelahiran beliau, selalu diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Sedikit mengenai beliau adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis produktif tentang pendidikan, politisi dan pelapor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Jadi karena ingin memperjuangkan pendidikan terutama pada zaman Belanda untuk kaum pribumi, beliau sampai rela untuk dibuang, diasingkan, baik itu di Batang, kemudian diasingkan juga ke luar negeri. Tetapi pada akhirnya beliau dapat kembali ke Indonesia dan dapat mendirikan sekolah yang selanjutnya kita sebut sebagai Taman Siswa. Ki Hajar Dewantoro sendiri membedakan antara pendidikan dengan pengajaran. Pengajaran atau dalam bahasa Belandanya adalah onderwijs, sebenarnya semoga saya membacanya, itu adalah bagian dari pendidikan. Jadi pengajaran ini merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan atau dalam bahasa Belandanya opvoeding itu memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan sesuai dengan tujuan dari pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantoro, adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun masyarakat. Di sini ada kata menuntun di sini. Ya. Jadi pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada dalam diri seorang anak. Jadi untuk memperbaiki laku dan tumbuh kodrat yang baik terhadap diri anak. Jadi kita tidak bisa mengubah, kita hanya dapat menuntun itu. Jadi untuk pemikiran KHD ini tidak menggunakan teori mengenai tabula rasa. Jadi kalau dalam teori tabula rasa ini seorang anak itu lahir dalam kertas kosong, tidak. Dalam pemikiran KHD
seorang anak itu lahir itu dengan kertas yang sudah ada coretan, tapi coretannya masih tipis-tipis gitu. Ya. Nah, peran kita sebagai pendidik di sini adalah untuk menebalkan, membantu, memfasilitasi siswa atau anak didik kita untuk menebalkan potret yang sudah ada. Nah, selain itu, pendidikan di sini juga diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai sebuah taman. Taman tempat bertumbuh kembangnya tanaman yang dipelihara oleh seorang tukang kebun. Nah, tukang kebun itu diibaratkan adalah kita sendiri sebagai pendidik sendiri. Kemudian ajaran yang paling kita kenal dari Ki Hajar Dewantara di sini adalah ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Ing ngarsa sung tulodo, di depan kita memberi contoh, kita memberi tauladan bagi anak-anak kita. Itu seperti sudah menjadi kewajiban kita, memang sudah menjadi kewajiban kita, dan insya Allah sudah kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Kemudian di belakang memberi dukungan, tuturi handayani, ini memberikan motivasi, dorongan. Kita juga tidak henti-hentinya memberikan dorongan kepada anak. Tapi yang menjadi pemikiran kita, khususnya saya sendiri, ini adalah di bagian ing madya mangun karso, di tengah memberi bimbingan. Nah, bimbingan seperti apa yang akan kita berikan kepada anak? Kemudian metode-metode apa yang akan membawa anak untuk dapat mencapai pendidikan yang sempurna. Di mana Merdeka Belajar di sini adalah pendidikan yang berpihak pada anak, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, tidak ada paksaan, dan menumbuhkan budi pekerti yang luhur pada jiwa sang anak. Jadi belajar matematika pada saat jam kosong bukan anak-anak senang dengan pelajaran kosong, matematika pelajarannya kosong, tapi mereka menantikan seperti itu. Nah, kemudian prinsip dasar perubahan dalam filosofi Ki Hajar Dewantara tadi terpengaruh dari dua prinsip, yaitu yang pertama adalah kodrat. Kodrat di sini ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi Kak Hadi menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak ini berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada atau di mana anak tinggal. Jadi masyarakat di Australia misalnya itu berbeda dengan masyarakat di Australia atau Belanda, itu berbeda dengan masyarakat di Indonesia. Kalau di Indonesia kita hanya mempunyai 2 musim, kemudian negara kita ini adalah negara yang makmur, subur, mudah untuk mencari makanan itu ya. Kita ambil dari lingkungan di sekitar kita saja kita sudah dapat mencukupi, tapi untuk yang di negara yang mempunyai 4 musim tentu saja cara hidupnya akan berbeda karena mereka akan berhati-hati untuk menghadapi musim seperti musim dingin yang tentunya untuk mencari bahan makanan akan lebih sulit seperti itu. Nah, pada akhirnya nanti kodrat alam ini yang akan membentuk sebuah kebudayaan atau kebiasaan masyarakat. Kemudian kodrat zaman. Kodrat zaman ini berkaitan dengan isi dan irama. Jadi kalau untuk saat ini pendidikan yang ditekankan adalah berkaitan dengan menghadapi era industrialisasi ya. Jadi era 4.0 di mana di sini dituntut untuk siswa memiliki kemampuan yang lebih, terutama dikaitkan dengan teknologi. Nah, ini berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi harus sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya dalam melaksanakan pendidikan. Kemudian prinsip perubahan yang kedua adalah
trikon. Trikon di sini adalah kontinuitas. Jadi pengembangan yang dilakukan, pendidikan yang dilakukan ini harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus, juga harus direncanakan dengan baik. Namun nilai esensinya budaya masyarakat harus tetap kita pegang. Kemudian konvergen. Konvergen di sini artinya adalah pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber atau bahkan mungkin dari praktik di luar negeri, seperti itu boleh. Kemudian untuk melakukan konvergensi di sini jangan lupa kita juga harus konsentris, artinya boleh mengambil dari praktik luar negeri, tetapi harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Jadi harus tetap menuju suatu titik yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan yang ada pada daerah kita. Nah, kemudian apa yang akan berubah dari sini? Yang berubah di sini yang pertama adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti itu adalah watak atau karakter yang merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Jadi budi pekerti itu sebenarnya terdiri yaitu budi dan pekerti. Budi sendiri adalah terdiri dari cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti adalah tenaga. Jadi cipta itu apa yang kita pikirkan, kemudian rasa itu apa yang kita rasakan. Kemudian karsa itu yang apa yang kita kehendaki, apa yang kita mau. Nah, kemudian jika ketiganya ini dilakukan secara bersama-sama, maka akan menimbulkan suatu pekerti atau suatu tenaga, seperti itu. Jadi pendidikan di sini harus bersifat holistik, harus menyeluruh dan juga harus seimbang, sehingga akhirnya nanti akan mewujudkan atau membawa nilai-nilai kebijaksanaan. Jika pendidikan ini dilakukan dengan seimbang, akan terjadi suatu kesempurnaan budi pekerti yang penuh dengan kebijaksanaan. Tetapi jika pendidikan ini dilakukan secara timpang, maka pada akhirnya akan memunculkan insan-insan yang hampa akan kebijaksanaan. Nah, kemudian yang kedua, keharusan memandang anak dengan rasa hormat. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah pertama adalah siswa, kedua siswa, ketiga siswa. Jadi berorientasi kepada siswa. Ki Hajar Dewantara mengatakan seorang pendidik haruslah bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak meminta suatu hak, namun untuk berhamba kepada anak. Nah, berhamba di sini dalam tanda kutip ya, ini hanya sebuah analogi saja, tapi berhamba di sini maksudnya adalah mengikuti kodrat anak tadi. Jadi sesuai kodrat anak yang sudah ada dalam diri anak. Jadi kita hanya menuntun saja. Itu untuk materi yang saya sampaikan dari jadi melanjutkan dari yang disampaikan oleh Pak Yuni dan Pak Alfif tadi mengenai budaya positif. Budaya positif dalam lingkup sekolah itu adalah impian dari semua manusia. Kemudian budaya positif ini harus dibangun dari diri sendiri dulu, kemudian diperkuat untuk akhirnya menjadi suatu keyakinan seperti yang disampaikan oleh Pak Afif gitu ya. Nah, tujuan disiplin sendiri itu adalah menciptakan anak atau murid yang memiliki disiplin diri, dan disiplin tersebut lahir dari dalam dirinya secara intrinsik dan bukan dari luar dirinya. Jadi atas kesadaran dari dirinya. Nah, kadang dalam melaksanakan pendidikan di dalam kelas ataupun mungkin di luar kelas, kita seringkali mendidik anak mengenai disiplin ini, memposisikan diri kita sebagai penghukum. Kadang juga secara tidak sadar kita juga
memposisikan diri kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, atau mungkin sebagai teman, atau mungkin sebagai pemantau, dan juga mungkin sebagai manajer. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol yang biasanya dilakukan oleh guru dalam upaya pendampingan terhadap murid. Nah, coba sambil kita cek kita dalam posisi mana gitu deh. Nah, yang pertama di sini adalah sebagai penghukum. Ciri-cirinya di sini yang paling terlihat adalah perkataan, dari perkataan. Jadi seperti ancaman. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, kamu nanti akan saya beri tugas. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi saya, karena saya juga sering ternyata memposisikan diri sebagai penghukum. Gitu ya. Kemudian yang kedua mungkin sebagai pembuat rasa bersalah. Kata-kata yang sering dimunculkan di sini, Bapak Ibu kecewa sama kamu. Kalau orang tuamu tahu bagaimana? Nah, seperti itu. Ini juga sepertinya masih sering juga saya lakukan. Kemudian kadang juga bisa sebagai teman. Jadi lebih ke teman. Hanya kadang kalau kita memposisikan diri sebagai teman, kadang siswa itu juga sering lepas kontrol itu, jadi sering lupa akan batasan bagaimana menghormati seorang guru dan bagaimana memposisikan dia sebagai seorang siswa. Kemudian mungkin juga sebagai pengontrol. Untuk pengontrol ini guru lebih banyak diam, jadi hanya memantau dan mencatat seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, untuk manajer ini tindakannya bertanya dan membuat kesepakatan. Kemudian kata-kata yang dimunculkan ini contohnya adalah apa sebenarnya harapanmu, seperti itu. Kemudian mengapa kamu melakukan hal tersebut. Nah, seperti itu. Nah, akibatnya apa yang bisa lakukan? Saya lakukan untuk memperbaikinya itu timbul dari diri siswa itu sendiri. Nah, muncullah pola perilaku disiplin dari dalam diri. Nah, di sini kita sebut sebagai motivasi intrinsik. Jadi terbentuklah motivasi intrinsik. Itu posisi kontrol yang masih sering kita lakukan. Nah, Bapak Ibu guru, teman-teman semua mungkin dapat melihat mana yang sering dilakukan atau ada di posisi mana yang sering kita lakukan. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, sebagai guru agar dapat melakukan pendampingan secara efektif dan memerdekakan serta memandirikan murid, maka yang paling sesuai di sini adalah posisi kontrol sebagai manajer. Manajer artinya di sini guru dapat memposisikan diri sebagai mentor untuk berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, salah satu cara untuk menumbuhkan motivasi intrinsik, disiplin intrinsik tersebut adalah selain dengan keyakinan kelas seperti yang disampaikan Pak Afif, ada juga yang kita sebut sebagai segitiga restitusi. Segitiga restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah agar menjadi murid yang merdeka. Restitusi di sini pengertiannya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Goosen tahun 2004. Nah, jika kita gambarkan segitiga restitusinya seperti ini, jadi ada langkah-langkah tindakannya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, itu ya. Jadi ada validasi tindakan yang salah, maaf, ini validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Nah, langsung saja kita lihat contohnya pada kasus 1 di sini. Akil adalah salah satu murid kelas 10 MIPA 1.
sebagai wali kelas belum MIPA 1, Bu Wina sering mendapat laporan dari Bapak Ibu guru mata pelajaran kehadiran dalam PJJ yang sering absen dan nilai tugas akil yang masih banyak kosong karena tidak mengumpulkan. Setiap kali Bapak Ibu guru menanyakan alasannya, akil lebih sering jawab lupa atau ketiduran dan terkadang tidak merespon. Sebagai wali kelas, Ibu Wina pun mengajak akil untuk berbicara dan mencari solusi dari masalah yang ada melalui video call. Nah, ini karena PJJ jadi penyelesaiannya menggunakan video call. Nah, ini kebetulan ini skenarionya ya, kebetulan ini adalah praktek yang saya lakukan. Suaranya kelihatannya tidak terdengar, Bu. Oh, tidak terdengar? Ya, Bu. Oh, tidak ada, tidak terdengar ya suaranya ya? Oh ya, kalau tidak, Bu. ini tidak ada mikrofon, bisa dimasukkan. Kita lihat skenario kasusnya saja. Dari skenario kasusnya di sini, ada langkah-langkah yang pertama tadi adalah validasi tindakan. Jadi di awal guru itu menanyakan tentang tindakan, mengapa akil melakukan hal tersebut, apakah benar akil itu cara mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Ini adalah validasi tindakan. Kemudian apa ada kendala atau kesulitan? Ini juga bagian dari validasi tindakan. Kemudian yang selanjutnya di sini tadi adalah menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan di sini tentu saja sudah dibuat suatu keyakinan kelas sebelumnya. Nah, dalam keyakinan kelas itu seorang guru di sini menanyakan bagaimana dengan keyakinan kelas yang telah disepakati mengenai kewajiban sebagai pelajar. Nah, kemudian karena sudah menjadi suatu keyakinan, maka akil pun ingat akan keyakinan kelas tersebut dan dapat menyebutkannya. Nah, dari sini akil menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu adalah suatu kesalahan. Nah, untuk menguatkan identitasnya, maka guru memberikan penguatan salah satunya dengan kalimat di sini ya, bagus kamu segera menyadarinya akil, seseorang terkadang melakukan kesalahan itu wajar. Ibu juga pernah melakukan, tetapi yang paling penting pada saat kita tahu tindakan kita tidak benar, maka kita harus segera memperbaiki. Apalagi jika itu merugikan diri kita sendiri. Nah, dari sini timbullah motivasi intrinsik. Kemudian apa yang akan dilakukan akil, ternyata akil menyadari dan akan segera meminta maaf kepada Bapak Ibu guru yang bersangkutan. Nah, ini salah satu contoh restitusi yang dilakukan oleh guru terhadap salah satu siswanya. Tentu saja tidak akan semudah itu, karena yang pertama yang harus kita lakukan dalam melakukan restitusi adalah menguatkan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi bagaimana caranya agar keyakinan kelas itu benar-benar diyakini oleh para siswanya, sehingga restitusi ini pun dapat berjalan dengan baik dan harapan tujuan dari restitusi dapat tercapai. Seperti itu. Ini ada kasus 2, tapi sepertinya sudah cukup ya dari kasus 1 saja. Selanjutnya dari hasil restitusi ini ternyata menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh siswa, jadi tidak hanya berupa hukuman saja yang didapat, tetapi memberi kesempatan kepada siswa untuk
menyampaikan alasannya, kemudian juga dapat diberi kesempatan untuk merubah menjadi yang lebih baik. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangannya. Semoga bermanfaat untuk menambah ilmu dan semangat kita dalam menciptakan kelas yang well-being dan merdeka belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.